Halo semuanya, selamat datang di channel Clevio Coder Camp. Balik lagi bersama aku, Kak Arya. Kali ini aku akan sharing bagaimana membuat game Firefighter di Construct 3. Yeay. Nah, gak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung ke step yang pertama. Sebelum kita memulai ke step yang pertama, mari kita lihat yuk contoh gamenya seperti apa. Oke teman-teman, di langkah pertama ini kita akan langsung membuat projectnya dahulu. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu link construct-nya, silahkan lihat di deskripsi di bawah video ini ya. Di situ ada link construct-nya. Oke, kita langsung klik launch now jika teman-teman sudah akses linknya. Nah, setelah itu teman-teman akan pindah ke halaman seperti ini. Nah, di atas itu ada button new project, langsung kita klik saja. Nah, di sini langsung ada pilihan konfigurasinya. Setelah itu kita masukkan nama untuk projectnya atau nama game yang akan kita buat. Aku di sini akan memberi nama Firefighter. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk tampilannya kita akan menggunakan portrait yang pixelnya 720. Lalu yang di bawahnya itu sudah default, jadi kita tidak usah ubah-ubah lagi. Setelah itu kita langsung klik create. Nah, nanti teman-teman akan langsung masuk ke halaman editornya. Nah, jika teman-teman sudah masuk, teman-teman akan melihat bagian garis-garis ini. Garis titik-titik ini namanya itu adalah viewport. Nah, viewport itu fungsinya adalah sebagai batas dari penglihatan pada aset kita preview nanti gamenya. Tuh, jadi ketika kita buat game, jangan sampai nanti tampilannya melebihi garis ini, karena nanti tidak akan terlihat seperti itu ya. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita akan menambahkan objeknya teman-teman, atau kita akan menambahkan backgroundnya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang caranya adalah teman-teman tinggal klik kanan pada layarnya. Lalu setelah itu teman-teman klik insert new object. Lanjut, setelah itu teman-teman pilih sprite. Oke, jika sudah diklik, nanti mouse pointer kalian akan berubah menjadi plus. Nah, jika sudah berubah menjadi plus, tinggal diklik pada layar. Nah, nanti teman-teman langsung melihat halaman dari animation editor ini. Nah, sebelum memasukkan gambarnya, pastikan teman-teman sudah download aset yang aku sudah berikan linknya di dalam deskripsi, atau teman-teman bisa lihat linknya di bawah video ini ya. Oke, setelah itu kita ke halaman load game untuk mengambil gambar sudah kita download tadi atau aset yang sudah kita download. Kita klik. Nah, setelah klik teman-teman pasti akan melihat gambar dari hasil download yang tadi gitu. Setelah itu teman-teman langsung pilih aja untuk backgroundnya dulu ya teman-teman ya. Nah, jika sudah, nanti akan masuk seperti ini backgroundnya. Nah, setelah itu jika sudah masuk gambarnya, kita tinggal close saja. Nah, jika sudah, nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal zoom in aja jika tampilannya terlalu besar ya. Gitu. Caranya adalah tinggal pencet Ctrl minus. Nah, pada keyboard. Oke. Nah, setelah itu kita sesuaikan saja ukurannya. Kita sesuaikan saja ukurannya dengan ukuran viewportnya, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, kita tinggal menambahkan 3 sprite lagi, yaitu sprite mobilnya, lalu sprite apinya, dan sprite airnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan sprite mobilnya, teman-teman. Sama seperti tadi cara memasukkannya, teman-teman tinggal klik kanan, lalu insert new object. Setelah itu pilih sprite, setelah itu klik insert. Lalu klik pada layar. Setelah itu teman-teman ke load image. Nah, setelah itu teman-teman tinggal pilih mobilnya. Nah, teman-teman bisa lihat garis hitam ini dan mobilnya itu jaraknya terpaut jauh. Nah, apa garis hitam ini? Jadi garis hitam ini adalah garis sensor suatu objek. Nah, jadi kalau misalnya ada benda yang mengenai garisnya terlebih dahulu, itu langsung aktif nanti programnya gitu ya. Jadi kita pengen garisnya tuh jaraknya tidak terlalu jauh dengan mobilnya. Caranya adalah kita tinggal menggunakan garis crop ini gitu ya. Kita klik. Nah, nanti garisnya akan mendekati dari bentuk objeknya gitu. Jika sudah seperti ini, kita langsung close saja. Oke, dan teman-teman bisa sesuaikan ukuran mobilnya ya dengan keinginan teman-teman sendiri. Oke, jika sudah, sekarang kita akan tambahkan untuk objek airnya. Nah, caranya sama seperti tadi, insert new object, lalu kita pilih sprite seperti ini, lalu kita pilih
air ya. Nah, sama seperti tadi, teman-teman tinggal pakai tools crop supaya menyesuaikan sama bentuk gambarnya. Nah, seperti ini. Lalu aku sarankan teman-teman ganti rotasinya si airnya ini menjadi ke kiri seperti ini. Maksud aku ke kanan ya, seperti ini. Arahnya supaya ke kanan agar nanti kita mengubah angle-nya itu mudah gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah seperti ini, kita langsung lanjut lagi untuk menambahkan apinya sama seperti tadi teman-teman. Tinggal diklik insertnya objek, lalu klik sprite. Setelah itu kita masukkan apinya menggunakan load image. Nah, apinya jika sudah sama kita pakai tools crop juga ya. Nah, setelah itu kita ubah angle-nya menjadi ke kanan seperti itu ya teman-teman ya. Jika sudah, kita langsung kecilkan saja apinya. Aku sarankan apinya itu ukurannya sama dengan airnya ya, supaya nanti tidak terlalu memakan banyak ruang teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini artinya kita sudah lengkap untuk menambahkan semua objeknya. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan background dan objek sprite-nya. Di step berikutnya, kita akan menambahkan behaviors untuk masing-masing sprite-nya. Yuk langsung lihat aja. Oke teman-teman, di step kedua ini sekarang kita akan menambahkan behaviorsnya untuk masing-masing sprite-nya. Jadi sekarang kita akan menambahkan untuk sprite yang mobilnya dulu ya teman-teman ya. Kita akan menambahkan behaviors untuk sprite mobilnya. Caranya adalah kita klik dulu sprite mobilnya. Setelah itu teman-teman bisa lihat di bagian properties bagian kiri layar. Nah, di situ ada behaviors. Behaviors ini fungsinya adalah untuk memberikan sifat terhadap objek atau sprite. Jadi nanti ketika ada sprite atau objek yang diberikan behaviors, maka dia akan memiliki sifat tertentu. Nah, sifatnya apa saja kita langsung cek di sini ya. Nah, diklik behaviorsnya, lalu kita klik add new behaviors. Jadi yang pertama kita akan menerapkan sifat mobil ini supaya bisa bergerak ke semua arah. Nah, kita pakai behaviors namanya add direction. Nah, kita klik add direction lalu klik add. Tapi nanti pun sebenarnya kita akan menggunakan yang kanan kiri saja. Nanti kita akan program supaya mobilnya bisa bergerak untuk ke kanan kiri. Lalu untuk yang kedua, kita akan memberikan sifat bound to layout. Agar apa? Agar nanti ketika dia mengenai batas atau mengenai batas layar, maka mobilnya akan terhenti atau stuck. Nah, untuk mobilnya kita hanya memerlukan dua behavior saja. Lalu kita klik close. Nah, sekarang kita akan memberikan behaviors untuk airnya. Nah, behaviors untuk airnya kita akan tambahkan sama seperti tadi cara menambahkannya. Teman-teman tinggal klik airnya atau sprite yang dituju. Lalu setelah itu teman-teman lihat behaviorsnya di bagian properties. Lalu teman-teman klik behaviors, add new behaviors. Nah, teman-teman yang pertama pilih bullet. Nah, bullet ini fungsinya untuk apa? Fungsinya agar nanti airnya itu bisa menembak gitu ya. Ini adalah fungsi behaviors bullet. Lalu yang kedua, kita akan menambahkan behaviors destroy outside layout. Artinya nanti ketika kita atau misalnya ketika sprite-nya keluar dari layar atau dari layout, maka dia akan hancur otomatis. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk behaviors air hanya itu saja. Lalu sekarang behaviors apinya ya. Nah, untuk behaviors apinya itu sama seperti behaviors air teman-teman. Jadi kita klik saja apinya, lalu kita ke behaviors, tambahkan add new behaviors. Lalu setelah itu teman-teman tinggal pilih sama seperti tadi ya. Yang pertama bullet, lalu yang kedua teman-teman pilih destroy outside layout. Jadi sifat dari api dan air itu nanti sama ya, bisa menembak dan ketika keluar dari layar dia akan hancur otomatis. Lalu kita close. Oke. Dan setelah itu biasanya aku akan memberikan nama dari setiap sprite itu dengan sesuai fungsinya atau sesuai perannya ya teman-teman ya. Jadi sekarang cara mengganti nama sprite-nya teman-teman tinggal klik suatu objeknya. Contohnya aku klik mobil di sini. Lalu di sini sprite 2 itu ada mobil ya. Jadi kita klik kanan. Setelah itu kita klik rename. Nah, kita ganti namanya sesuai perannya dia. Dia kan mobil ya. Jadi kita tulis mobil. Lalu di sini sprite 3 adalah air ya. Jadi kita rename, klik kanan. Lalu kita rename air. Begitupun yang sprite apinya teman-teman ya. Kita klik kanan.
klik rename, lalu tulis api. Dan sprite yang terakhir ini adalah backgroundnya, jadi kita rename background. Nah, rename ini fungsinya agar nanti ketika kita program itu kita lebih mudah untuk memprogramnya. Oke, jadi untuk tab kedua ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kita sudah menambahkan behaviorsnya di masing-masing sprite-nya. Di step selanjutnya, kita akan memprogram agar mobilnya bisa bergerak. Yuk kita langsung aja lihat programnya. Oke teman-teman, di step ketiga ini atau langkah ketiga ini kita akan membuat mobilnya ini bisa bergerak. Tapi bedanya kalau ini kita akan membuat mobilnya ini bergerak dikendalikan oleh kita. Nanti jika ketika kita menyentuh layar kanan, maka mobilnya akan pergi ke kanan. Begitupun sebaliknya, jika kita menekan atau mengklik layar kiri, maka mobilnya juga akan pergi ke kiri. Begitu ya. Nah, sebelum kita program, aku minta kalian untuk tambahkan satu plugin atau satu objek. Di sini cara menambahkannya sama ya, kita insert new object, lalu teman-teman pilih touch. Nah, touch ini fungsinya agar kita bisa menekan layarnya teman-teman. Kita klik insert. Nah, nanti jika sudah akan ada tanda di sini ya, seperti sprite pada biasanya, dia akan muncul di bagian list objeknya seperti ini. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke programnya. Untuk program di Construct, kita masuk ke event sheet-nya ya teman-teman ya. Jadi, ini adalah halaman untuk memprogramnya. Nah, setelah itu kita langsung susun dulu program seperti apa. Jadi, kita ingin nanti tuh ketika kita menyentuh layar kanan, dia pergi ke kanan, dan ketika kita menyentuh layar kiri, dia pergi ke kiri. Nah, di sini kita langsung ke event saja. Nah, teman-teman langsung pilih touch. Setelah itu, teman-teman pilih is in touch. Nah, jika sudah, teman-teman klik kanan bagian ujung kiri sini. Nah, nanti ada seperti ini. Lalu ke add, pilih di sini add sub event. Lalu teman-teman pilih system. Setelah itu pilih compare to value. Nah, di sini first value-nya kita akan tambahkan touch ya. Tulis saja touch, lalu kita beri titik agar bisa memisahkan antara objek dan nilainya ya. Nah, karena kan dia bergeraknya horizontal ya teman-teman ya, kanan dan kiri. Artinya kita juga mengaturnya dengan titik horizontal, yaitu titik X ya teman-teman ya. Jadi kita pilih X di sini. Nah, di sini sudah. Lalu setelah itu kita sekarang program dulu supaya mobilnya bisa pergi ke kanan. Nah, berarti kita equals-nya kita ganti menjadi greater than ya. Artinya jika misalnya dia lebih besar, dia tuh bakalan ke kanan ya. Nah, di sini tuh perbandingannya lebih besar dari siapa? Koordinatnya lebih besar daripada mobilnya. Lalu kita kasih titik. Ya tentu juga X-nya juga ya yang kita pakai untuk nilai koordinatnya. Nah, setelah itu kita klik done. Nah, jika kita sudah membuat triggernya seperti ini, kita langsung masukkan actionnya. Actionnya berarti kan kita langsung pergi ke kanan jika ada keadaan seperti ini gitu ya. Nah, kita klik mobil, lalu setelah itu kita pilih simulate control. Nah, yang ini ya teman-teman ya, dan kita pilih yang kontrolnya right. Nah, setelah itu kita pilih done. Oke, jadi ini untuk program supaya mobilnya bisa ke kanan. Nah, sekarang untuk ke kiri, itu konsepnya dan logikanya juga sama ya teman-teman. Pertama klik yang paling atas ini, klik kanan, add-nya add to event juga ya. Lalu setelah itu pilih system, lalu pilih compare to values. Nah, di first value ini sama juga ya, perbandingannya itu antara touch dan mobil gitu ya. Jadi kita pilih touch juga sama seperti tadi, lalu titik X ya, kita ambil nilai X-nya. Nah, bedanya untuk comparison-nya ini kita pakainya, kalau tadi kan greater than ya, kalau sekarang kita pakainya less than gitu, artinya kurang dari, berarti dia sebelah kirinya gitu ya. Nah, berarti kita di sini perbandingannya dari mobil ya teman-teman ya, dot X. Nah, setelah itu kita klik done. Nah, berarti kita sudah masukkan trigger untuk pergi ke kiri ya. Kita tinggal add action untuk dia bisa bergerak ke kirinya. Nah, kita add action, pilih mobil. Lalu sama ya, tadi pilih simulate control juga. Nah, untuk kontrolnya kita pilih left gitu ya. Dan nah, jika teman coba,
itu nanti sudah bisa ke kanan dan ke kiri gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman merasa mobilnya kok jadi terbalik ya, nah caranya adalah teman-teman klik dulu mobilnya, lalu teman-teman pergi ke properties. Nah, di sini set angle-nya teman-teman ganti jadi no. Nah, jadi angle dia itu nggak akan berubah selamanya gitu ya, jadi dia akan lurus ke atas terus angle-nya. Nah, tadi kita sudah program supaya mobilnya bisa bergerak. Oke. Nah, selamat ya bagi teman-teman yang sudah berhasil sampai step ini. Tapi kita ada step selanjutnya, yaitu kita akan memprogram agar airnya bisa muncul dari mobilnya, teman-teman. Yuk, kita langsung program aja. Oke teman-teman, kita sekarang ke step dimana kita akan memprogram airnya supaya bisa muncul dari mobilnya teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita ke add event lagi ini, lalu kita ke sistem, lalu kita di sini pilih every x second ya. Jadi kita akan menentukan berapa detik sekali nanti airnya muncul. Untuk waktunya kita akan pilih 0.1. Supaya apa? Nanti supaya airnya tuh muncul secara cepat ya teman-teman ya. Lalu kita klik done. Nah, jika sudah, teman-teman pilih add action. Nah, teman-teman ke sistem, kita pilih create object karena kan nanti sistemnya akan membuat airnya itu muncul terus-menerus ya. Jadi kita pilih create object. Lalu setelah itu di sini ada pilihan yang dipilih itu objek yang mana ya, gitu ya. Nah, kita pilih objek air, teman-teman. Nah, jika sudah, kita tinggal membuat atau menentukan airnya itu muncul dari mana. Nah, yang aku bilang tadi, dia akan muncul dari mobil ya, teman-teman ya. Jadi, kita ke X-nya, langsung ke X-nya aja ya. Di sini kita tulis mobil. Setelah itu .x ya. Setelah itu yang Y-nya kita tulis mobil juga. .y. Sorry. Nah, seperti ini. Oke, klik done. Lalu teman-teman pergi ke layout. Nah, setelah itu angle dari airnya agar dia ke atas, angle-nya itu ada di properties ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pilih 270. Nah, setelah itu nanti angle-nya akan ke atas ketika dites. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, gimana teman-teman? Keren kan? Airnya sudah bisa muncul dari mobilnya. Nah, di step selanjutnya kita akan membuat apinya turun dari atas, teman-teman. Yuk, kita langsung lihat aja caranya. Oke teman-teman, di langkah kelima ini kita akan membuat apinya itu bisa turun ke bawah dengan random ya teman-teman ya, dengan posisi yang random dan waktu yang berjarak juga gitu ya. Sekarang kita ke event setnya lagi, lalu teman-teman pilih add event lagi. Setelah itu teman-teman pilih sistem. Nah, jika sudah, teman-teman pilih every x second lagi ya. Nah, terus kita pilih di sininya 0,5. Nah, sedikit lebih lambat munculnya daripada air, tapi dia juga nanti akan munculnya banyak ya. Itu lumayan banyak karena tidak beda jauh ya waktunya. Langsung klik done. Setelah itu kita add action. Nah, kita pilih sistem lagi karena kan yang create object itu dari sistemnya juga ya. Lalu kita pilih create object. Nah, kalau tadi kan yang di-create itu adalah air. Kalau sekarang kita api ya yang di-create. Jadi kita klik object create, lalu kita pilih api. Nah, untuk api ini munculnya bukan dari mobil ya teman-teman, tapi dia dari atas. Nah, jadi dari atas dan nanti itu dia random. Kadang ke kanan, kadang ke kiri munculnya tuh ya. Nah, untuk X-nya kita pilih karena dia random, X-nya jadi kita tulis random. Lalu range randomnya atau wilayah randomnya dia selebar apa? Nah, kita tulis dalam kurung, kita buat 720 lebarnya. Jadi satu layar itu adalah range randomnya dia gitu. Jadi dia kadang bisa di ujung kanan, kadang bisa di tengah, kadang bisa di ujung kiri gitu ya. Lalu untuk Y-nya, nah kalau Y-nya kan berarti menentukan posisi vertikalnya ya. Nah, untuk Y-nya kita tetap dia munculnya dari atas. Jika teman-teman ingin mengaturnya supaya tetap apinya muncul dari atas, teman-teman pilih viewport di sini. Viewport top ya, jadi dia tetap dari atas munculnya. Lalu untuk titiknya kita pilih 0 aja, dalam kurung 0 tutup kurung. Seperti ini ya. Jadi untuk program apinya. Setelah itu klik done. Nah, teman-teman sebelum tes, teman-teman balik lagi ke layout, lalu pilih yang api, klik yang api. Nah, angle apinya ini kita ubah jadi 90 derajat, teman-teman. Nah, jika sudah langsung teman-teman tes. Nanti hasilnya akan seperti ini ya.
Nah, Oke teman-teman, gimana, berhasil kan? Apinya jadi bisa turun terus menerus. Nah, di step selanjutnya kita akan menambahkan teks untuk kita jadikan skor. Gimana caranya? Yuk langsung kita lihat aja. oke teman-teman, sekarang kita ke step yang keenam. Nah, sekarang kita akan menambahkan teks. Teksnya untuk apa ya? Jadi teksnya ini nanti kita akan buat untuk memperlihatkan skor kita jika nanti apinya mengenai airnya gitu ya. Jadi sekarang kita akan tambahkan teksnya dulu. Caranya adalah teman-teman sama seperti menambahkan objek tadi. Jadi tinggal klik kanan pada layar, lalu teman-teman pilih insert new object. Setelah itu teman-teman pilih teks. Lalu setelah itu pilih insert. Nah, kita langsung klik di mana kita ingin menambahkan teksnya. Kalau aku di atas ini. Nah, jika sudah, nanti itu dia akan muncul kecil gitu ya. Teksnya kecil gitu. Nah, karena ini belum kita edit teman-teman. Nah, cara editnya teman-teman tinggal lihat di properties di bagian bawah. Ini yang properties ya. Nah, ini tuh adalah tempat untuk setting teksnya. Ukurannya seperti apa, warnanya apa, font stylenya apa gitu ya. Nah, untuk teksnya kita ubah jadi 0 aja ya. Karena kan skornya biasa dimulai dari 0 ya. Lalu untuk font stylenya teman-teman bisa pilih di sini. Di sini ada beberapa font yang sudah support ya. Selain itu berarti tidak support teman-teman ya. Nah, kita pilih salah satu aja. Ini terserah teman-teman ya mau pilih yang mana. Kalau aku di sini pilih Comic Sans. Lalu klik OK. Nah, jika sudah menambahkan font stylenya atau mengubah font stylenya, kita akan memperbesar ukurannya. Di sini ada size, kita besarkan ukurannya. Kalau aku di sini akan ubah jadi 30 mungkin cukup ya. Oh, masih kurang. 70 mungkin ya. Nah, segini. Nah, kalau teman-teman lihat kalau misalnya dibesarin, dia akan terpotong ya. Kita tinggal seperti ini aja ya ukurannya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa ganti warna juga ya. Di sini ada color. Teman-teman bisa ganti jadi warna putih ya. Nah, seperti ini. Sisanya teman-teman boleh update sendiri ya. Di sini seperti ada italic, ada bold dan lain-lainnya gitu. Oke, jadi untuk menambahkan teks seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah menambahkan teksnya. Nah, sekarang kita akan program supaya nanti ketika apinya terkena airnya, nanti kita bisa menambahkan skor. Gimana caranya? Yuk langsung kita lihat aja. Oke teman-teman, di step yang selanjutnya kita akan membuat program agar nanti ketika api dan airnya itu bertabrakan, mereka akan hancur dua-duanya lalu akan menambahkan skor seperti itu ya. Nah, berarti kita langsung pergi event sheet untuk programnya ya. Nah, kita pilih add event. Setelah itu kita pilih api ya, api. Lalu kita pilih di sini on collision with another object. Jadi di construct itu jika kalian ada pilihan kondisinya untuk bertabrakan atau menyentuh, itu pilihnya on collision ya. Nah, terus objek yang ditabrak itu maksudnya objek yang mana? Nah, objek air ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita klik done. Jadi artinya apinya jika bertabrakan dengan air, apa yang terjadi? Add action, kita kan pengen airnya hilang, apinya juga hilang. Berarti kita pilih airnya dulu, air, terus kita pilih destroy. Nah, teman-teman bisa langsung cari di search supaya lebih mudah. Nah, ini baru airnya yang destroy. Berarti yang kedua kita add action lagi, lalu ke api. Nah, teman-teman pilih destroy juga untuk si apinya gitu ya. Jadi dua-duanya hilang. Nah, setelah itu kita bukan hanya menghilangkan api dan airnya jika bertabrakan, tapi kita juga ingin menambahkan skor ya teman-teman ya. Jadi untuk menambahkan skor kita perlu namanya variable ya. Jadi untuk menambahkan variable, teman-teman tinggal klik kanan di bawah programnya, lalu pilih add global variable. Nah, jika sudah add global variable, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Lalu teman-teman tulis saja nama variabelnya apa. Kalau di sini aku pilih score, tentunya score ya. Untuk tipe variabelnya kita number tentunya ya. Lalu inisialnya berarti kita emang nilai awalnya itu dari 0. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah menambahkan variabelnya, nanti akan muncul global variable di atas. Artinya variabel yang kalian tambahkan sudah tertera ya. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal program saja seperti teman-teman menambahkan variabelnya ya. Tinggal ke add action, system, terus setelah itu teman-teman pilih add ya.
Nah, setelah itu teman-teman pilih variable score, lalu untuk menambahkan skornya, setiap apinya mengenai air itu yang ditambahkan 1 skor ya teman-teman ya. Klik done. Oke, nah ini juga belum cukup ya teman-teman ya, karena ini hanya menambahkan variabel, tapi dia belum memunculkan skornya atau variabelnya ke teksnya. Berarti kita harus memunculkan si skornya itu ke teks yang tadi kita tambahkan. Nah, kita add action lagi, pilih teks, terus kita set teks. Nah, nanti teksnya akan mengatur sesuai dengan score ya teman-teman ya, variable score. Jadi ketika skornya 10, teksnya juga akan merubah jadi 10 gitu ya. Klik done. Nah, sekarang jika sudah program seperti ini, teman-teman boleh tes, lalu teman-teman bisa lihat jika si apinya atau airnya mengenai satu sama lain, maka skornya akan bertambah ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke teman-teman, tadi kita sudah program supaya bisa menambahkan skor. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan satu layout untuk end screen-nya nanti. Yuk kita lihat aja langsung caranya. Oke teman-teman, sekarang kita ke step selanjutnya, yaitu kita akan membuat layout baru ya untuk game over-nya. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal pergi ke layout ini ya, layout yang gambar folder ini, lalu klik kanan. Setelah itu teman-teman pilih add layout. Lalu teman-teman di sini pilih add event sheet juga. Jadi satu paket ya, layout ditambahin dan event sheet juga, karena setiap layout itu execution-nya berbeda-beda gitu ya. Event sheet-nya berbeda-beda. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, layout 2 kita akan desain teman-teman. Jadi kita akan desain, nanti ada background-nya simple saja, lalu setelah itu ada text game over. Gitu ya. Caranya sama seperti tadi, tinggal menambahkan objeknya. Setelah itu teman-teman pilih sprite, insert, lalu klik di layarnya. Nah, untuk kali ini kita tidak usah memasukkan gambar ya, kita langsung saja memasukkan warna pada sprite-nya untuk background-nya. Jadi teman-teman pilih saja warna yang ada di sini. Oke, yang ada di atas pojok kiri. Warnanya apa saja. Lalu jika sudah menambahkan warnanya atau sudah memilih warnanya, teman-teman langsung pilih tools yang ini ya, namanya tools fill gitu ya, yang seperti ember chat gitu. Setelah itu kita langsung klik pada kotak ini ya. Nah, nanti warnanya akan langsung muncul di dalam kotaknya. Setelah itu kita klik close. Nah, lalu kita sesuaikan saja ukurannya dengan garis viewportnya ya teman-teman ya, dengan garis viewportnya supaya memenuhi semua layar. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menambahkan teksnya teman-teman. Nah, caranya sama kayak tadi ya. Klik kanan pada layarnya, lalu insert object. Setelah itu kita pilih teks teman-teman. Nah, di sini lalu kita tulis di sini game over. Oke. Nah, jika sudah menulis game over, kita akan kasih font style-nya, klik OK. Nah, setelah itu kita akan ubah ukurannya menjadi lebih besar. Nah, seperti ini ya. Oke, jika sudah, mungkin aku akan ganti warna juga. Oke, kalau sudah seperti ini, artinya kita sudah selesai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah menambahkan layout end screen-nya. Nah, sekarang kita akan program agar nanti ketika mobilnya terkena api, maka kita akan langsung pindah ke end screen-nya atau kita akan kalah. Gimana caranya? Yuk langsung kita lihat aja caranya. Oke teman-teman, di step terakhir ini kita akan memprogram supaya nanti ketika apinya mengenai mobil, maka kita akan pergi ke game over gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke event sheet 1. Nah, lalu kita akan program seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi add event, lalu setelah itu teman-teman pilih di sini mobil. Lalu setelah itu teman-teman pilih on collision with another object. Nah, jadi ketika mobilnya terkena api, nah, api ya, dan nah jika mobilnya terkena api, yang terjadi adalah kita ke add action, lalu pilih sistem. Nah, teman-teman pilih di sini namanya go to layout. Jadi langsung pilih saja supaya lebih mudah untuk mencarinya. Go to layout. Setelah itu jika kita menyentuh api atau mobilnya menyentuh api, artinya gamenya akan pindah ke layout 2 seperti itu. Setelah itu kita pilih layout 2, lalu klik done. Nah, teman-teman pergi ke layout 1, langsung coba tes ya gamenya ya.
Nah, coba teman-teman kenakan mobilnya ke apinya, nanti dia akan pindah. Oke, selamat teman-teman bagi yang sudah berhasil ya. Oke teman-teman, video tutorialnya cukup sampai di sini. Tapi sebelumnya kita akan review dulu apa saja yang sudah kita pelajari di video kali ini. Oke, yang pertama kita sudah belajar bagaimana cara menambahkan sprite. Yang kedua kita sudah belajar bagaimana menambahkan behaviors. Yang ketiga kita sudah belajar cara memprogram sprite-nya agar bisa bergerak. Yang terakhir kita sudah belajar bagaimana untuk menambahkan layout. Oke, untuk video tutorialnya mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya dan aku ucapkan selamat bagi yang sudah berhasil membuat gamenya. Dan nantikan video tutorial di channel Clevio Coder Camp dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Aku Kak Arya pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.